Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari, mahasiswa program studi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang koordinat kartesius, yaitu posisi sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya yaitu setelah menyimak video ini, kalian dapat yang pertama memahami koordinat kartesius dan bidang kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kartesius. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Selanjutnya itu koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius ini pertama kali ditemukan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Istilah kartesius pada koordinat ini digunakan untuk mengenangnya, di mana ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, yaitu Cartesius adalah latinasi untuk Descartes, yang telah berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Selanjutnya, hubungan aljabar dengan geometri. Di sini ada persamaan, yaitu Y sama dengan 2X. Kemudian ada tabel, di mana X-nya adalah 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, X-nya sama dengan 1, Y-nya 2, jadi 2 kali 1 sama dengan 2, X-nya sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 sama dengan 0, X-nya min 1, jadi 2 dikali min 1 sama dengan minus 2. Kemudian kita perhatikan gambar. Di sini dari kiri ke kanan itu adalah sumbu X atau horizontal, sedangkan dari atas ke bawah yaitu sumbu Y atau vertikal, di mana 0 ke kiri itu bernilai negatif dan 0 ke kanan bernilai positif, sedangkan 0 ke atas bernilai positif, 0 ke bawah bernilai negatif dengan titik 0,0. Kemudian titik yang dinyatakan X, Y disebut koordinat kartesius. Di sini titik 2 dengan ordinat 2,4, maka kita dapat menggambarnya, X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4. Jadi titiknya di sini. Kemudian yang kedua itu 1,2. X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya 0,0. Jadi titiknya di sini. Kemudian minus 1, minus 2. X-nya minus 1, Y-nya minus 2. Jadi titiknya di sini. Nah, ini gambar yang dapat dibentuk setelah kita hubungkan titik-titik tersebut. Selanjutnya, istilah-istilah pada bidang kartesius. Perhatikan gambar ini. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk X, Y, di mana X-nya adalah absis dan Y-nya adalah ordinat. Di sini terdapat sebuah titik A dengan ordinat minus 2,3. Koordinat titik A yaitu minus 2,3, di mana nilai Y-nya adalah nilai X-nya adalah minus 2 dan nilai Y-nya adalah 3.
Jadi absisnya itu minus 2 dan ordinatnya adalah 3. Kemudian di sini ada titik B, yaitu 1, minus 3. Jadi X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah minus 3. Absis titik B adalah 1 dan ordinat titik B adalah minus 3. Selanjutnya istilah pada bidang kartesius. Bidang kartesius dibagi menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran, di mana di sini yang disebut ini adalah kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini adalah kuadran keempat. Di mana kuadran pertama itu bernilai positif semua, X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran kedua bernilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran ketiga, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kuadran keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif. Kemudian jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, jarak titik A terhadap sumbu X, jarak titik B terhadap sumbu Y. Di sini ada titik A, jarak titik A terhadap sumbu X, yaitu dengan ordinat 2,3. Jadi jaraknya terhadap sumbu X, maka 1, 2, 3. Jadi 3 satuan. Sedangkan jarak titik B terhadap sumbu Y, yaitu kita lihat jaraknya titik B terhadap sumbu Y, jadi bisa kita lihat adalah 1 satuan. Kemudian apabila kita akan mencari jarak titik terhadap sumbu ketika kita tidak melihat gambar, maka kita ambil Y positifnya untuk mencari jarak terhadap sumbu Y, sedangkan untuk mencari titik terhadap sumbu Y maka yang diambil itu X positifnya. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama, ordinat dari titik P 5,3 adalah A5, B3, C-5, dan D-3. Tadi P, X, Y, di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. Sedangkan yang ditanyakan adalah ordinat, maka ordinatnya itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal kedua. Koordinat titik K adalah A 2,3, B 3,2, C minus 3, minus 2, D minus 2, minus 3. Di sini kita dapat lihat pada gambar, di sini ada sebuah titik K dengan koordinat 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Jadi jawabannya adalah 2,3. Selanjutnya soal yang ketiga. Titik yang berada di kuadran 3 adalah A, K dan R, B, R dan L, C, M dan P, D, P dan Q. Kita bisa lihat pada gambar, yang ini adalah kuadran pertama. Pada kuadran pertama itu terdapat K dan R, kuadran kedua N dan Q, kuadran ketiga P dan M, yang sedangkan kuadran keempat adalah L. Maka jawabannya yaitu P dan M, yaitu C. Selanjutnya soal keempat.
jarak titik P 2, minus 3 terhadap sumbu X. Jadi tadi kan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu apabila kita tidak melihat gambar maka yang diambil itu yang bernilai positifnya. Kan di sini jaraknya terhadap sumbu X, jadi Y positifnya diambil, maka di sini kan 3 nilai Y-nya, jadi 3 satuan. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 5. Bentuk segitiga PQR yang dibentuk oleh koordinat titik P yaitu minus 2,0. Q 2,0 dan R 0,3 adalah A sama sisi, B sama kaki, C siku-siku, D sembarang. Kita perhatikan gambar di samping. Di sini nilai P yaitu minus 2,0. Sedangkan Q 2,0. R-nya 0,3. Maka yang segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama kaki. Jadi jawabannya adalah B. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.